Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen mata kuliah Nada Cara Akuntansi Keuangan 2 dan mahasiswa dan mahasiswi semuanya, saya mengucapkan terima kasih telah hadir dalam mata kuliah hari ini. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dahulu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Dalam berdoa dimulai. Nah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala alihi wasallam. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Gusti Allah sehingga kita bisa bertemu kembali dalam mata kuliah hari ini, mata kuliah Lab Akuntansi Keuangan kedua. Baik, dalam mata kuliah hari ini diharapkan yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan aplikasi Akuritnya untuk modul pembelajaran, yaitu modul pembelian, mencatat transaksi pembelian dan melaporkan transaksi pembelian. Ya. Di sini adalah tampilan awal dari Akurit ya. Di tampilannya seperti ini. Kalau kita membuka awal di dalam Akurit, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jadi di sini ada tampilan open, buat new ya, sampai kita nanti keluar ya. Jadi di sini ada membuat data baru. Nanti kalau kita di sini tidak membuat data baru ya, tapi kita akan membuka data yang telah kita buat ya sebelumnya. Baik, selanjutnya adalah di sini adalah untuk kita memasukkan file lokasi pada waktu kita mau memilih namanya file Akuritnya. Jadi kita pilih di sini ya. Jadi kalau kita pilih filenya, nanti kita pilih OK, nanti kita akan dalam proses ke pengambilan data ya. Nah, di sini adalah contoh kita mengambil berkasnya, namanya di sini ya, ada berkas service ya. Nanti kita contohnya seperti itu. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini ya. Di sini adalah lokasi penyimpanannya ya. Terus kita lanjut. Nah, di sini nanti kita masukkan namanya supervisor ya. Tidak user, passwordnya itu harus sama. Namanya user supervisor ya. Nah, di sini nanti akan muncul tulisan namanya selamat datang ya. Nah, di sini terus lanjut. Ya, oke. Nah, di sini akan membuat data pelanggan baru ya. Terus di sini kita petik kemarin ya data awalnya. Nah, di sini adalah untuk pembuatan namanya daftar customer ya. Kalau kita belum membuat daftar customer, nanti kita membuat dahulu ya. Dipastikan daftar customernya sudah kita buat di dalam kita mencatat transaksi pembelian ya. Karena nanti kalau kita belum membuat data customer, nanti kita akan kesulitan ya. Nah, di sini ada contoh data customer yaitu nomor 1001 ya. Atas namanya Tuan Bima. Di jalannya Jalan Semarang, mata uangnya rupiah ya, tipe pelanggannya umum. Jadi ada piutang di sini adalah 2 juta rupiah ya. Terus di nomor 2, nomor 1002 ada nama Nyonya Nabila ya, dialamatkan di Jalan Kendal ya, mata uangnya rupiah. Tipe pelanggannya umum, piutangnya adalah 350.000 ya. Nah, di sini adalah contoh kita mau memilih namanya data pelanggan ya. Kita di sini bisa pilih namanya data pelanggan. Nah, di sini selanjutnya, di sini adalah untuk penginputan nama pelanggannya kita ya. Kalau misalnya belum menginput data pelanggan, nanti bisa diisi dulu ya, tekan tombol baru di sini ya. Nah, tekan tombol baru, nanti kita baru mengisi namanya di sini ya. Namanya di sini, contohnya nama pelanggannya 01 ya. Atas nama Tuan Bima, Jalan Semarang. Terus nomor 2, Nyonya Nabila, Jalan Kendal. Nanti kalau kita sudah simpan, maka nanti akan masuk ke sini. Ya, kalau kita sudah mengisinya, kita sudah tekan tombol OK, sini ada tombol OK ya, maka nanti dia akan masuk ke sini ke data pelanggannya ya. Baik,
Selanjutnya adalah menyusun daftar pemasok atau supplier ya. Di sini ada data pemasok yaitu nomor 1001 dengan toko Aneka Jalan Semarang, mata uangnya rupiah ya. Ini saldonya di sini sampai 2.500.000 ya. Terus nomor 1002 toko ABC Jalan Kendal, mata uangnya rupiah ya, sampai 5 juta rupiah ya. Ini contohnya seperti itu. Baik, selanjutnya adalah kalau kita mau membuat data pemasok, kita bisa pilih namanya. Di sini ada namanya daftar pemasok ya. Nah, kita bisa pilih bagian daftar, terus pilih namanya pemasok. Maka nanti kita bisa mengisi data pemasok ya. Jadi contohnya kita kalau mengisi data pemasok, kita bisa tekan tombol baru di sini ya. Tekan tombol baru, nanti kita bisa mengisi data pemasoknya ya. Contohnya di sini ya, toko Aneka ya, di Jalan Ungaran, nomornya 1001 ya. Nah, mata uangnya rupiah, saldo awalnya berapa? 2.500.000 rupiah ya. Selanjutnya nomor 1002 toko ABC di jalan apa? Jalan Majapahit ya. Nah, uangnya berapa saldonya? 5 juta rupiah ya. Di contohnya seperti ini ya. Jadi kalau kita sudah menyimpannya, maka nanti akan kesimpan di sini ya. Ada namanya toko Aneka dengan saldonya 2.500.000 rupiah ya. Terus di sini ada toko ABC dengan saldonya adalah 5 juta rupiah. Jadi kalau kita sudah menginputnya, kita sudah menyimpannya, nanti kalau kita sudah menyimpan, sudah menekan tombol OK, maka dia akan tersimpan di sini ya. Baik, selanjutnya adalah di sini untuk membuat namanya daftar barang ya. Daftar barang, kemarin kita sudah belajar ya membuat daftar barang. Contoh di sini ada item numbernya TBA atas nama tas wanita ya. Namanya persediaan, tipenya ya, unitnya adalah BCS, kualitasnya 600, harganya 500.000 rupiah ya. Harga jualnya yaitu 700.000 rupiah ya. Terus yang kedua, tipe number B ya, namanya sepatu kulit ya. Tipenya persediaan, terus unitnya BCS ya, kualitasnya 100 ya. Harga biayanya per unitnya adalah 1 juta rupiah. Harga jualnya menjadi 1.300.000 rupiah. Nah, contohnya seperti itu. Nah, di sini adalah kalau kita mau membuat namanya daftar persediaan. Nah, di sini ya, kalau kita membuat daftar persediaan ya, kita masukkan namanya TBA tas wanita, kategorinya persediaan ya, kualitasnya 600.000, harganya 500.000. Jadi harga jualnya menjadi 300.000 rupiah. Jadi kalau kita menginputnya tuh di sini udah ada kolomnya, contohnya harga jualnya berapa di sini ya. Nah, di sini kita masukkan harga unitnya 500.000 rupiah. Terus di bagian penjualannya kita masukkan harga jualnya menjadi 700.000 rupiah ya. Kalau sudah, kita tekan OK ya. Nanti kalau sudah tekan OK, nanti akan kesimpan di sini data barangnya kita. Contoh tadi kita menginput TBA tas wanita dengan kualitasnya 600 rupiah, 600 unit ya. Terus harga satuannya 700.000 rupiah ya. Terus toko B ya, TPB ya, sepatu kulit ya, kualitasnya 100, harga satuannya 1.300.000 ya. Baik, selanjutnya adalah di sini untuk pengaturan akun persediaan ya. Terus di sini kita mulai belajar namanya membuat faktur pembelian. Nah, di sini kita nanti akan belajar itu membuat faktur pembelian. Nah, bagaimana membuat faktur pembelian? Nah, di sini contohnya ya. Kita misalnya kalau mau membuat faktur pembelian itu adalah untuk pembelian faktur secara kredit. Nah, kalau kita membeli pembelian secara kredit, maka munculnya adalah faktur pembelian. Setiap transaksi pembelian secara kredit,
maka nanti akan muncul di sini faktur pembelian ya. Nah, di sini nanti kita tekan pembelian ya. Terus kita masukkan namanya toko ABC ya. Terus di sininya kita masukkan nomornya 1002 misalnya, nomor invoice-nya 01, tanggalnya berapa, SEP-nya berapa. Nih contohnya tanggal 1 bulan 2 2023 ya. Terus temannya di sini toko A, tipe barangnya adalah TBA, tas wanita, jumlahnya 3 unit, harganya Rp500.000 menjadi Rp1.500.000 ya. Nanti kalau udah tekan simpan, baru nanti dia akan ke simpan sininya. Nah, terus kita bisa pilih laporan pembelian ya. Nanti kita bisa pilih pembelian per barang atau rincian pembelian per barang. Ya, nanti akan muncul seperti ini ya. Contohnya saja ya, ini ada contoh pembuatannya. Nah, nanti kalau kita bisa melihat di sini persediaan, jadi jurnal persediaan nanti bisa kita lihat juga di sini ya. Nah, di sini kalau kita pembelian tuh misalnya yang kedua, tanggal 9 Februari 2003 dibeli kredit ya, itu sebanyak 5 BCS ya, dengan harga per unitnya yaitu Rp950.000. Nah, diskonnya adalah 2%. Nah, maka barang yang akan dikirimkan pada tanggal 8 Februari 2023 adalah contohnya seperti ini. Di toko Aneka ya, kita pilih atas nama toko Aneka. Nah, terus kita di sini kita masukkan nomornya 1003 ya. Terus nomor invoice-nya 2. Nah, ini tanggalnya berapa kita masukkan. Nah, terus kita amonnya kita masukkan ya. Ini jumlahnya atau tipe barangnya tipe B, sepatu kulit ya. Jumlahnya 5, harganya Rp250.000, diskonnya 2% ya. Nanti kalau sudah kita bisa pilih simpan baru ya. Nanti akan otomatis kesimpan. Nanti kalau kita lihat di sini kita bisa lihat persediaannya. Nah, baik, sekarang saya kasih contoh yaitu ke dalam mayopnya ya. Kalau tadi kita sudah menjelaskan apa namanya persediaan, mencatat pembeliannya itu materinya. Sekarang ke aplikasinya ya. Di sini akan saya kasih contoh demokan aplikasinya ya, nanti biar kita bisa tahu juga. Nah, kemarin kita sudah pernah membuka Mayop ya. Di tampilan Mayop seperti ini ya. Kalau di dalam awalnya itu adalah perinciannya seperti ini, ada buku besar ya. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat daftar akun ya. Kita kemarin sudah pernah membuat daftar akun ya, seperti ini. Terus kita juga sudah namanya belajar ke jurnal umum ya. Kita juga sudah belajar ke jurnal umum bagaimana. Nah, dipastikan itu kita lihat dulu data pelanggannya sudah kita buat atau belum ya. Tadi di sini sudah dijelaskan bahwasanya kita memasukkan dahulu nama pelanggan dan nama pemasok ya. Kita lihat kita sudah mengerjakan belum. Nah, di sini kita sudah mengerjakan ya, atas nama Nyonya Nabila dan Nyonya Sony ya, sudah kita kerjakan ya. Nah, terus selanjutnya daftar pemasok. Nah, daftar pemasok kita lihat apakah kita sudah mengerjakannya. Di sini kita sudah mengerjakan ya, toko Aneka ya, dengan namanya ini, kontaknya ini ya. Terus Tuan Bima dan UD Sinar Sejati kita juga sudah mengerjakannya ya. Jadi kita sudah mengerjakan data pelanggan dan data pemasok ya. Kalau data pelanggan tuh di sini, data pelanggan kita bisa pilih di sini. Kalau membuat baru tekan tombol baru di sini ya. Kita tekan tombol baru. Kalau untuk membuat data pelanggan baru ya, di sini kita bisa membuatnya ya. Kalau kita sudah membuat, kita batalkan aja. Terus kalau mau membuat data pemasok ya, itu sama, kita tinggal pilih daftar pemasok di sini ya. Nah, di sini data pemasoknya. Kalau kita membuat baru ya, tekan tombol baru di sini ya. Nah, di
sini contohnya. Kemarin kita sudah belajar membuatnya. Nah, sekarang kita mau membuat namanya pembelian. Nah, mana pembelian? Kita pilih di sini pembelian. Nah, di sini ada namanya pembelian, pesanan pembelian, penerimaan barang, dan namanya faktur pembelian. Nah, faktur pembelian ini digunakan untuk kita mencatat transaksi pembelian secara kredit. Nah, itu namanya ke faktur pembelian. Kita pilih faktur pembelian. Nah, seperti ini. Nah, coba kita contohnya tadi kita sudah dijelaskan materinya ya. Di sini dibeli secara kredit ya, tas wanita. Nah, kita beli secara kredit tas wanita. Nah, kita masukkan ini, tadi kan ada soal seperti itu ya, kita masukkan misalnya kepada Tuan Bima ya, misal Tuan Aneka, ada toko Aneka ya. Nah, terus invoice-nya berapa? Tadi kita masukkan nomor invoice-nya 01, kita masukkan 01 ya. Tanggalnya misalnya tanggal 19 bulan 7 ya 2025. Nah, contohnya seperti ini ya. Baik, selanjutnya adalah tipenya. Nah, itemnya apa di sini? Tas wanita. Jadi kita pilih namanya tas wanita. Nah, di sini tipenya kita ambil namanya tas wanita. Nah, seperti ini ya. Harganya berapa di sini di tadi soalnya? Sabanya 3 unit seharga Rp500.000. Nah, kita masukkan di sini 3 unit seharga Rp500.000. Nah, seperti ini ya. Waduh, kebanyakan ini 500 dedet. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi nanti kita masukkan namanya Rp1.500.000. Oke. Kalau sudah nanti kan totalnya menjadi Rp1.500.000. Jadi kita masukkan ininya, nomornya ini dan totalnya. Nanti saya numbernya akan keluar otomatis di sini ya. Kalau sudah kita bisa simpan baru. Pak, ngapunten niki. Nah, Belum share screen ya, Pak? gimana Bu? Belum share screen tuh masih gelap di tempat saya, apa laptop saya ya? Yang apa tampilan akuratnya Bu? Nggih, PPT-nya. PPT-nya udah tadi Bu. Tampilan aplikasinya Pak, dan sewu Pak. Oh, aplikasinya ya, kita tampilkan lagi Pak. Nggih, Nggih. ngapunten ya, Pak. Terima kasih. Ibu, ini aplikasinya udah tampil ya Bu. Ya sudah, Pak. Terima Nah, kasih. ini contohnya kalau kita mau menginput ke pembelian ya, kita pilihnya ke pembelian di sini ya, contohnya pembelian. Nah, di sini kalau kemarin kan kita sudah belajar yaitu membuat daftar apa namanya pelanggan ya. Kemarin kita sudah belajar membuat data pelanggan di sini. Terus ya, data pelanggan itu tampilan seperti ini ya. Kemarin kita sudah belajar membuatnya ya, dan tadi saya ulangi lagi ya. Terus di sini ada daftar pemasok, jadi tampilannya kemarin kita sudah belajar membuatnya ya. Jadi kalau membuat baru itu seperti ini tampilannya, membuat baru ya. Terus kalau apa namanya ke pembuatan faktur pembelian ya. Jadi kita materi ini kan tentang faktur pembelian ya. Nah, kalau faktur pembelian kita pilihnya ke pembelian. Nah, terus kita bisa pilih namanya faktur pembelian. Nah, di sini ya. Ini faktur pembelian. Nah, terus kita kalau mau masukkan misalnya selanjutnya dari UD Sinar Sejati misalnya. Nah, seperti ini contohnya ya. Terus kita masukkan nomor invoice-nya misalnya nomor 2. Ya, contohnya seperti ini ya. Terus itemnya kita masukkan di sini ya. Misalnya sepatu kulit misalnya ya, sepatu kulit. Jadi kita masukkan di sini. Nah, jumlahnya berapa? Misalnya 3 ya. Misalnya harganya berapa? Nah, kita masukkan harganya
Misalnya harga per unitnya adalah Rp700.000, diskonnya berapa? 2%. Jadi akan muncul seperti ini ya. Misalnya ya, ini contoh latihannya. Jadi misalnya kita mengimpor faktur pembelian tuh di sini ada toko B, namanya depresinya sepatu kulit, kualitasnya ada 3, harga belinya Rp700.000, diskonnya 2%. Jadi di sini totalnya menjadi 2.058. Nah, amonnya di sini kita masukkan ya 2058. Ya, contohnya seperti ini. Nah, ini ya, maka nanti totalnya akan keluar ini ya, akan keluar setotalnya menjadi Rp2.058.000 ya. Kalau sudah kita bisa simpan. Nah, ini kalau kita sudah membuatnya akan tersimpan nih ya. Nah, jadi kita sudah belajar ya untuk membuat namanya faktur pembelian ya. Nah, kalau membuat laporannya tuh di sini ya. Laporannya tuh di sini, laporan ya. Nah, di sini ada pembelian. Di sini. Ya, terus di sini ada perincian per barangnya. Kalau membuatnya di sini ya, mahasiswa ya, kita bisa melihatnya di sini. Contohnya saya ganti di sini tahunnya saya keluar tahun 2024 dari awal, misalnya seperti ini ya. Nah, nanti akan keluar semuanya ya. Dia kita baru tadi kan tanggal 19 Juli ini. Yang baru juga akan keluar, yang lama juga akan keluar semuanya ya. Contohnya tanggal ini tadi kita menginput namanya tas wanita, jadi kita akan masuk di sini ya perincian barangnya. Terus di sini ada kemarin kita buat namanya, tadi kita buat namanya sepatu kulit ya, akan muncul di sini simbol 3 2.058 ya. Jadi kita masukkan 2.058 ya. Baik, demikian dari saya materinya yang bisa saya terangkan tentang faktur pembelian ya. Jadi kalau kita membuat faktur pembelian, kita pilihnya di sini adalah faktur pembelian ya. Di sini kita bisa menginput barangnya. Jadi kalau membuat faktur pembelian ini adalah digunakan untuk kita melakukan pembelian secara kredit, pencatatnya di sini ya. Baik. Terus kalau kita membuat laporannya, kita bisa pilih laporan daftar laporannya. Nah, tinggal kita pilih namanya misalnya perincian barang ini ya. Nah, kita tinggal masukkan seperti tadi ya, jumlah namanya, barangnya berapa, dari periode berapa, misalnya dari Februari ya sampai ini. Jadi kita masukkan, akan keluar seperti ini ya. Baik, demikian dari saya tentang pembuatan faktur pembelian ya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan tentang bagaimana pembuatan faktur pembeliannya. Untuk pertemuan yang ke-6 ini ya, ada yang mau ditanyakan dahulu? Belum ada, Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Apabila tidak ada pertanyaan, saya akhiri ya pertemuan yang ke-6 ini ya. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.